Yuk, yuk, yuk. Selamat datang di Sama Kampus. Udah lama banget nggak bikin konten ya. Udah tiga mingguan kita bikin konten karena kondisi sekarang lah, karena katanya lagi rame lagi ini ya apa COVID-19. corona lagi rame. Terus juga kan kemarin bikin konten jalan-jalan ya. Ya terakhir Pengen vlog sih rencana kemarin sudah udah tempat rencana mau tempat. main ke tempat tapi nggak ada uangnya ya. Ya, alhamdulillah uang sedang menipis. Pokoknya ya udah kita bikin konten kayak gini aja ya, ngobrol-ngobrol pengalaman lah ya, karena kebetulan kita bertiga itu juga mahasiswa lah ya, Mahasiswa. Pernah menjadi mahasiswa. ya. Kalau berdua ini mantan mahasiswa, kalau saya masih Mahasiswa berjuang aktif. ini, masih mahasiswa aktif. Nah, jadi pas saya masih kuliah. Sekarang kan ya saya masih menjadi mahasiswa aktif, cuman udah nggak ngurusin kuliah apa kan, tinggal skripsi, tinggal finishing lah. Jadi saya itu sekitar semester 7 atau 8 itu banyak mata kuliah yang belum lulus, sekitar 23 mata kuliah. Lumayan ya. 23 mata kuliah habis saya belum lulus semester 8. Rekor tuh mas. Jarang itu. Mau ditingkatin lagi nggak mas? Aduh, jangan sampai sih, soalnya bener-bener pusing sih karena SP, soalnya urusan sama duit kan. Kalau di kampus saya di IN Proto itu satu SKS itu 100.000 lah per mata kuliah, itu biasanya 2 SKS. Iya. Ya itu bayangin aja 2 SKS berarti kan 200.000 kali 23. Kan aduh pusing lah ya pokoknya dulu ya. Nah itu saya udah mipil lah ya di SP, jadi sekarang udah selesai alhamdulillah. Tapi ya itulah, pokoknya pusing banget kalau masa SP sih menurut saya sih. Kalau di kampusnya Mas Aryo sama Mas gimana? Buat dia? Iya, kebetulan saya ke angkatan 2015 mas. Dulu ada SP, tapi alhamdulillah saya nggak dapat. Tapi kata ibu Maksudnya nggak ada yang ngulang. nggak ada. Nggak ada Ya, yang alhamdulillah ulang. nggak ada yang ulang lah, kata gitu. Tapi 2016 nggak tahu juga, ini Mas Gani mungkin bisa menjelasin lah. Kalau 2016 itu nggak ada. Nggak ada. Kalau informasinya itu terakhir di 2015 adanya SP mas. Benar. Jadi angkatan atas, ya kayak Mas Haryo nih kan angkatan 15 nih, terakhir di angkatan 15. Jadi kalau angkatan saya ya kalau ngulang ya harus ngulang di semester berikutnya. Kalau misal mata kuliah nggak lulus harus ngulang harus di semester. ngulang semester berikutnya, atau bisa alternatifnya ujian ulang dulu lah. Ujian ulang. Ujian ulang. Bayar itu. Bayar. Oh berarti ujian ulang itu hampir mirip sama SP atau gimana? Kalau ujian ulang ini ada ketentuannya juga mas. Yang bisa ngikutin ujian ulang itu karena dia nggak ikut UAS. Nilai di bawah KKN. Nilai di bawah standar lah ibaratnya. Ya, berarti kalau misal kayak Kalau nggak masuk udah 4 kali itu kan itu nggak bisa. itu mas. Soalnya apa? Dia kan ibaratnya udah di mata kuliah itu udah di blacklist lah ibaratnya, harus ngulang besok lagi kan. Oh berarti program SP sangat menguntungkan ya bagi mahasiswa. Iya, Kalau itu- yang punya duit sebenarnya. Iya. Soalnya kalau aku kan pertama kan nggak tahu nih SP itu apa sih SP kan. Soalnya di tempat saya nggak ada kan. Ternyata semester pendek gitu. Ibaratnya bisa dijelasin mas, SP itu gimana sih maksudnya? Soalnya Nggak pernah berarti ya. nggak pernah. Iya sebenarnya SP itu Kok bisa menguntungkan itu loh? ya sangat menguntungkan lah, soalnya misalnya kita kan mata kuliah kita nggak keluar nilainya ya karena kita nggak pernah masuk atau apa itu alasannya, yang penting nggak lulus intinya kan. Gitu tuh bisa SP itu ya kita kuliah seperti biasa, cuman waktunya itu lebih singkat. Kalau biasanya juga kalau misal saya SP filsafat ilmu misal ya, SP filsafat ilmu, kalau misal yang SP mata kuliah ini cuma
pokoknya di bawah 10 orang itu nggak kelas, biasanya cuma dikasih tugas langsung ketemu dosennya di ruangan, dikasih tugas terus nanti presentasinya di ruangan juga, jadi nggak ada kelas. Sangat menguntungkan sih. Berarti ya waktunya efisien ya mas. Iya, cuman gitu duitnya lumayan. Aduh, pusing ya itu. Bener pusing. Ya kalau bisa itu ya pokoknya Itu nilainya enggak, itu nilainya kalau setelah SP tuh udah pasti lulus apa enggak mas? ya Biasanya. yang penting kita berangkat terus, tugas dikerjain apa seadanya, minimal itu B lah. Kalau saya sih setiap nilai SP yang keluar itu minimal B atau B min, yang penting B. Ya kalau saya yang penting lulus aja lah. Yang Pusing penting soalnya. B. Alhamdulillah lulus. Kalau di kampus saya kan IN Proto itu ada nilainya itu A plus amin, A plus A amin, B plus B B min, C plus ya. Kalau di WD sama seperti itu. Hampir sama, cuma nggak ada A plus mas. Berarti A amin. Maksimal A itu standarnya kan 4 kan, 3,67 sampai 4. Iya. Itu kalau B ada lagi nanti di bawahnya berarti 3,67 ke berapa gitu lah, lupa saya. Itu maksimal A lah ibaratnya, nggak ada A plus sih. Itu kalau A plus Paling yang paling tinggi berarti. ya kan 4 kan tetap kan. Iya. Karena ada range-nya, tinggi, range-nya iya. berapa. Ya itulah kalau nilai ya. Kalau saya kuliah apa ya? Mungkin tujuannya sih, kalau tujuan kuliah tuh awalnya tuh cari pengalaman pertama tuh. Kalau ibaratnya mungkin kayak sekolah biasa ya, kalau cari nilai ya bisa aja kita rajin dengan rajin, sering mendengarkan. Maksudnya apa? Bukan mendengarkan sih, ibaratnya tekun lah. Kalau saya jujur sih nggak terlalu tekun masalah kuliah. Iya, kuliah kan sebenarnya soal disiplin waktu. Iya itu. Rajin itu sebenarnya kan kita disiplin, rajin, kita udah pasti lulus tepat waktu itu kan. Kalau umumnya standarnya berapa sih lulus? Ya 4 tahun. 4 Ya, tahun. 4 tahun. Tapi 3 tahun setengah dia. Kalau 3 Ada. tahun setengah itu yang Ada pinter, itu. tekun, Rajin. rajin dan sebagainya lah. Iya. Intelek. Intelektual, Gitu. Ada tuh mas itu tapi dekat sama dosen, Iya, itu paling penting. iya sih. Kita goda-goda dulu gitu loh. Caper lah ya, Iya. cari perhatian. Ya, boleh lah. Aku nggak bilang loh ini. Itu sih paling kalau kuliah sih soal itu ya, rajin sama disiplin. Cuman kan untuk beberapa mahasiswa ada yang mungkin kurang puas ya, pengalamannya cuma itu. Jadi mungkin nyari pengalaman yang nggak bisa didapat di luar kampus ya. Di kampus kan banyak kan, jadi mungkin karena mencari pengalaman itu jadi ada yang harus dikorbankan mungkin ya. Iya. Gitu jadi mungkin itu. Apalagi yang kebanyakan ya, kita kan cowok nih kan. Iya. Basicnya dari, maksudnya satu SMA juga kan. Iya. Dulu SMA-nya gimana kan tahu kan, masuk ke kuliah kalau harus tekun disiplin kayaknya belum waktunya bagaimana nggak tahu, kurang pas ya masih kan. Ya tapi ya cari pengalaman, cari Relasi relasi itu Iya sih, penting. paling penting itu kan ya. Zaman sekarang kita kan generasi Milenial. bukan generasi Z kan. Apa? Kita kan generasi Z. Iya, Ya, set, Generasi betul. Z jadi generasi yang nggak ada nggak ada jaminan lah kita kuliah. Satu nggak ada jaminan kita kerja lebih sukses atau Iya. nggak ada jaminan. Jadi tergantung ke Relasi. kita masing-masing. Maksudnya kan Cari relasi dan sebagainya lah. iya pokoknya tergantung kita masing-masing, tergantung individunya lah. Kampus juga nggak bisa jamin, nilai nggak bisa jamin, ya tergantung kita ya. Kebetulan juga Mas Heru jurusan hukumnya, Alhamdulillah. hukum bacaan kol-kolah. hukum, ilmu hukum murni ya. Apa Murni gimana? mas, alhamdulillah. Oh hukum ada, asli murni ada hukum. Ada Apa nanti itu? penjurusannya. Enggak maksudnya prodinya. Program Enggak. studinya. Hukum, ya Hukum, hukum, hukum. prodi hukum. Enggak, kalau fakultasnya kayak hukum tapi prodinya ilmu hukum kalau nggak salah. Ilmu hukum. Oh iya iya. Ya itu. Aduh hukum kayaknya susah banget saya. Soalnya kayaknya kalau hukum itu harus banyak baca ya, baca buku ya. Jadi kita harus Menghafal ya. banyak wacana. Soalnya kan ya kalau di hukum arahnya ke advokat, apa Hakim. hakim. Jadi Jaksa harus ya.
pinter itu kan. public speaking ya lumayan lah. Iya. Mungkin kebanyakan identiknya kalau orang hukuman orang Rajin. Sumatera kan enggak. Iya. Oh, Kalau orang Batak gitu kan. Medan Terkenalnya kan biasanya. suaranya lantang dan sebagainya. Aku kelemar-kelemar ya Mas. Nah itu gimana Mas? Mungkin lingkungannya Mas Haru kan juga dihukum. Pasti Kalau anak kebanyakan hukum bisa identiknya gimana? Iya, teman-temannya kan kebanyakan orang Sumatera ibaratnya kan. Ya rata-rata orang luar sih Mas ya. Iya. Tapi untuk saya sendiri sih lebih apa ya, kuliahnya Mengedepankan apanya tuh Mas? mencari jati diri Mas, masuk hukum itu. Wus, iya sih. Mencari jati diri, mencari kepercayaan lah. Dulu pas SMA nggak ada namanya percaya diri, itu nggak ada. Malu-malu Mas dulu. Iya. Berarti Berarti hukum itulah ya cari kampus yang merupakan, maksudnya nggak harus dihukum. Saya juga merasa seperti itu, Mas. Saya di SMA saya juga merasa nggak punya percaya diri, saya ngomong aja malu. Setelah Iya. masuk kampus kan kita belajar itu kan. presentasi dan sebagainya itu. Nah, mungkin karena di SMA kita dulu nggak ada presentasi kan. Ada dulu sih pernah pas Cuma kan kelompok, Iya, kebanyakan sih. kelompok. jadi kita pas masuk kuliah suruh presentasi kaget kan. Kaget. Keringet dingin. Oh itu iya sih. Nah, mungkin salah satunya itu ya. Jadi kita menemukan Sederhananya jati- itu sih, Nah, sederhananya. sederhananya itu. Kita bisa menemukan jati diri di kampus mungkin ya. Apalagi kalau udah ikut organisasi berarti ini kan, udah ketemu lingkungan luar kan, masyarakat luar itu kan benar-benar dilatih mental. Iya. Gimana cara ngomongnya berarti orang kuliah ini kan harus Iya. ngobrol di depan masyarakat kan Iya. gimana kan itu sangat mungkin harus disesuaikan Pak, Iya. ya. Ya, harus seakan-akan Apalagi bukan daerah kita kayak saya di Jogja gitu kan. seakan-akan mahasiswa itu harus bisa segalanya itu. Nah, segalanya Dituntut. Saya tuh punya cerita Mas aslinya. Punya cerita gimana mencari sebuah relasi dan mencari sebuah teman Mas. Dulu pas semester 3 ya Mas, ini cerita tentang semester 3. Saya sedang mantep-mantepnya mencari teman. Ada teman sana sini, akhirnya saya menemukan sebuah teman. Ketika banyak teman, banyak kasus. Ada salah satu kasus yang menurut saya sangat mental turun, sangat turun lah mentalnya. Kalau boleh tahu, pernah salah satu kisah lah ibaratnya gitu ya, kepergok nonton bokep. Di mana di kampus? di ruang kelas. Di kampus. Enggak, nontonnya tuh di kos. Di kos. Tapi Si mergokin siapa Mas? ketahuan karena diupload di media sosial. Oh, dia. Oh ini di story status gitu. Story Mas. Jadi pasnya lagi nonton video terus di videoin. Enggak aslinya enggak kayak gitu Mas. Dulu ceritanya tuh lagi buat tugas. Ngetik lah ibaratnya. Gabut lah ya. Gabut. Enggak sih, enggak gabut sih Mas. Bukan aku yang ngetik. Iseng-iseng lah. Carilah alamat enggak jelas. Nonton. Antara komputer itu kan punya slide-nya. Iya. Antara slide tugas dan slide videonya. Aku klik di slide video. Nontonlah sebentar. Menikmati pasti Mas. Ya lumayan. Astagfirullahaladzim. Di situ ada salah satu teman saya Mas, nggak bisa disebut ya namanya ya, merekam saya dari belakang. Rasanya kalau saya itu hari lagi nonton bokep, saya nggak tahu kalau itu kan cuma bercandaan, tahu saya kan. Tapi ternyata diupload di Instagram, Story. Instagram. Terus gempar lah ibaratnya satu fakultas angkatan 2015 tuh tahu saya kalau saya tuh nonton bokep. Itu benar-benar ya aslinya nggak tahu lah, namanya sebuah pertemanan kan, baru kenal kan, percaya aja. Ternyata menusuk dari belakang lah. Ya, mungkin itu Mungkin iseng niatnya aja iseng. ya. Iya Mas. niatnya iseng kan. Niatnya iseng bener. Demi Iya. konten tuh biasanya kalau orang. Mungkin niatnya iseng tapi nggak tahu ternyata Iya, efeknya sampai efeknya itu loh ya. sebegitu besar kan, nggak tahu ya. Sampai efek yang paling sakit tuh dijauhi temen cewek Mas, serius. Oh iya. Instagramku diblok, Waduh sampai terus teman-teman cewek ya pergi semua lah, tahu sendiri kalau hari itu mesum bahasanya yo. Terus habis itu teman-teman cowok sih biasa lah maksudnya, tapi kan kadang-kadang yuk orang nonton bokep meneh. Wah anjing kok ya, asyik ngeliatin kok.
Ya itu masa termasuk bisa diambil pelajaran kalau berteman ya ada batasan lah. Iya ya mungkin bercanda itu kan mungkin kan ya namanya kita nggak tahu ya kalau Karena sampai nggak gitu tahu ya. gimana lagi ya. Mungkin ya, niatnya bercanda kan. Kadang asik juga mas nonton Iya. bokep ya. Mungkin pernah itu serius. Iya. Pernah nonton bokep, diblok lah semua media sosial, diblok sampai WA, diblok itu semester 3 sampai semester 5 itu benar-benar terpuruk lah. Jelek lah reputasinya. Terus habis itu bangkit lah. Klarifikasi nggak, Mas? Enggak penting kualifikasi. Influencer. Yang penting moga-moga sih sana udah nggak inget sih. Tapi alhamdulillah sekarang atau nggak ingat. Tapi cuma teman-teman yang cowok lah yang Iya. inget lah. Haryo terkenal dia nonton bokep, nonton anjir sampai angkatan 2014, 13 itu tahu. Viral berarti, Mas? Viral sefakultas sih langsung Ya, nonton bokep. pengalaman sampah. Ya termasuk pengalaman ya kalau nggak bisa ya sampah juga iya tapi ketidaksengajaan lah. Tapi asik juga sih. Iya. Tapi langsung terkenal. Terkenalnya negatif nonton bokep. Tapi kalau menurut saya itu untung, Mas, kayak gitu. Untungnya tuh karena Mas Aryo nggak ada prestasi, mungkin kalau ada prestasi lagi Mas Aryo bisa lebih parah. Ibaratnya Mas Aryo dapat juara 1 apa kan? Diklaimnya itu Iya kan? baik lah. Diklaimnya baik, ternyata di belakang Mending diklaim buruk sekali. Busuk sekalian ketika melakukan kebaikan mungkin bisa lebih. Tapi alhamdulillah ya udah lah Mas udah pada lupa. Teman-teman udah pada lupa, teman cewek ya udah mulai apa ya welcome lah, nggak kayak dulu dijauhin, dikucilkan karena nonton hal-hal yang negatif ya. Kan cewek-cewek kan pada ilfil lah kalau boleh dikatakan gitu. ya itulah namanya manusia, Mas. Kan lebih suka membicarakan keburukannya daripada kebaikannya. Ya, jadi diambil baiknya aja, nggak usah diambil hati lah ibaratnya. Kalau masalah kayak gitu kan ya sepele tapi bikin mental jatuh juga ya, Mas. Dulu macam apa ya? Ini namanya sampai nggak masuk kuliah, banyak alpanya, ditambah karena reputasi jelek, ditambah lagi karena suka game, lupa waktu, nggak pernah belajar. Tapi Mas Aryo lulus tepat waktu kan? Enggak, 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Ya masih Aslinya tepat waktu. Masih. Molor 1 tahun kan berarti kan? Kan umumnya 4 tahun kan? 4 tahun tapi Sebenarnya apa ya? Tepat waktu tuh nggak harus 4 tahun ini sih, cuma Ya kalau standarnya kan dia 8 semester harus lulus ya. 8 semester. 4 Cuma kalau mungkin ada dengan salah satu dosennya teman saya tuh bilang, Mas, kuliah 4 tahun itu kurang, Mas. Khususnya S1. Karena 4 tahun itu kita baru mendapatkan materi, belum mendapatkan pengalaman yang lain di luar itu. Jadi minimal itu 7 tahun. Katanya. Berarti saya ini kan 6 tahun. 1 tahun lagi berarti ya? Iya, tanggung, Mas. Gak mau ya, pusing. Udah pusing ya. Lu siapa tuh jadi dosen, Mas? Kayak gini. Aduh, enggak lah, udah cukup 6 tahun aja kayaknya udah. ini lulus cepat. Malu saya, Mas. Tapi kalau Mas David ini kan sampai sekarang kan ya ngapura nih kan belum lulus kan. Iya. Itu ada tekanan sendiri nggak ini kalau dari Ya kalau untuk saat ini sih ya udah ngerasa biasa aja sih ya. Udah ngerasa biasa aja. Mungkin pas semester 9, 10 saya kan sekarang semester 12. Banyak ya. Berapa? Banyak 12 2 semester lagi Ya, nih kan jatuhnya 14 semester kan. 14 Kalau di OD 14 semester juga. Iya, Ya, sama. 14 semester. Pas semester 9, 10 itu sih ada banyak tekanan-tekanan dari luar. Pernah nggak kepikiran kalau nggak usah kuliah, nggak usah diterusin lah yuk. Ya Buat pernah, apa? Ya, pasti pernah. ada Pasti tuh, ada. ya. Saya pernah dulu mikirin itu. Soalnya ya mungkin salah satu faktornya itu pas mata kuliah itu stres saya, Mas. Jadi di kampus saya itu ada yang non reguler, ada ya di luar mata kuliah itu ada pengembangan namanya. Kuliah itu kuliah juga 1 semester. Pengembangan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Itu 1 semester. Kalau sampai lulus ngulang juga. Oh, itu kayak Rodo Ade kayak Tasi nih mungkin ya. Kayak sertif.
kayak kemudian ya, Ya itu ada. mungkin kayak itu 1 semester kan kuliah Iya, kan kita harus kuliah. Kalau misalnya nggak lulus kita harus ngulang lagi. Itu 0 SKS tapi kan ya. ya hitungannya 0 Kalau SKS. SKS. Nah pada saat itu saya pengembangan belum, dua-duanya belum lulus, skripsi belum, mata kuliah masih banyak, stres saya pengen udah keluar aja karena Beban banget. beban pusing, saya harus bingung juga saya harus memulainya dari mana, banyak banget. Pada saat itu juga ada BTA PPI ada di Oh saya. ada TPQ. BTA PPI itu TPQ. yang wajib mondok. Saya dulu pernah mondok tapi keluar jadi nggak dapat rekomendasi kan ya. Emang udah Nggak sampah cocok, jadi sampah nggak ya. cocok ya. Ya pernah itu saya ngerasa stres banget, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini satu persatu diselesaikan. Sekarang tinggal ya skripsi finishing nanti akhir tahun paling udah lulus. Ya banyak banget pengalaman Iya sih, itu. banyak banget. Ya kalau bisa milih lulus tepat waktu apa enggak, saya kalau milih ya tepat waktu lah. Iya. Cuman kan kalau dibilang pengalamannya itu banyak pengalaman baik buruk. Yang buruk bisa dibuat pelajaran itu banyak banget itu. Ya mungkin bisa mengubah pola pikir kita, melatih mental kan mungkin pentingnya di situ juga kan ya mungkin ya. Karena masalah-masalah soalnya manusia kan bisa berkembang karena ketika diberi masalah kan ya, ditekan, ketika ditekan kita bisa memunculkan ide kreatif gitu ya. Tapi ya Berarti ya itu kalau pusing sih. di kampus Mas Dap. Maksudnya kalau Mas Dapi sendiri kan mengalami pengalaman yang lebih banyak nih kan di kampus kan. Iya. Ketimbang saya sama Mas Aryo nih kan ukurannya. Ada nggak maksudnya masalah yang benar-benar apa yang nggak bisa Mas Dapi selesaikan sendiri tuh, maksudnya kayak masalah sama siapa ya, antar teman atau lingkungan atau dosen dan sebagainya nih. Mas Dapi ini ibaratnya saya nih down banget nih, nggak bisa selesai sendiri nih. Ada nggak? Kalau sama temen sih kayaknya saya nggak pernah ada masalah kalau sama temen. Iya. Udah kalau sampai gimana paling ya kalau masalah sepele ya ada lah, cuman kan nggak sampai lama kan. Terus kalau sama dosen Tuh. kalau sampai yang pusing banget sih nggak pernah. Soalnya saya kan ada sering melobi kan. Maksudnya saya karena keterpaksaan kayak misal ini, jadi pas semester 9 kalau nggak salah itu pengembangan ini yang 0 SKS ini, pengembangan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini kan ada SP juga tapi gratis itu loh, gratis. Soalnya 0 SKS kan. Iya gratis, jadi 1 minggu kuliah, 1 minggu full. Nah tapi syaratnya kalau sampai nggak berangkat 1 kali gugur. Ya harus full lah. Ya harus full. Ya pada saat itu saya nggak berangkat kan karena ya ada alasan tertentu saya nggak berangkat. Terus saya nyoba lo apa kan saya takut itu kan ya, kalau secara aturan kan 1 kali nggak berangkat gugur. Lah kalau udah gugur ini saya harus ngulang semester depan, nggak ada SP lagi gitu. Berat juga ya Mas. Akhirnya saya ngelobi dosen, ya sempat ya dimarahin lah, dicek lagi apa, tapi akhirnya bisa. Terus pokoknya saya sering lah ngelobi dosen seperti itu, yang walaupun awalnya ya dimarahin dulu apa gimana, terus sempet el-elan mungkin atau gimana, tapi akhirnya ya alhamdulillah Selesai lah ya. bisa di atasi. Ya kalau saya sendiri kan kayak mungkin kalau masalah kayak gitu dengan lingkungan dan sebagainya ada sih. Tapi yang nggak terlalu apa ya kayak Mas David lah gitu. Wajar-wajar aja lah masih batas wajar. Lah ini kan kalau Mas Hario sendiri itu ada nggak itu maksudnya cerita yang permasalahan di kampus itu? Kalau masalah di kampus itu paling besar yaitu pas ketika Yang buka pintu. ya nonton tuh menurutku masalah terbesar lah yang nggak bisa diselesaikan sendiri itu pertama. Ya harus butuh teman. Dulu sampai pernah hampir ya berantem lah dulu gara-gara itu doang. Tapi Iya. gimana lagi ya, kadang kalau
berantem ya kayak anak kecil loh. Nah, Mending lah udahlah didiemin aja di kelas. Kalau aku kayak gitu. Kalau hal konyol ada nggak nih dari kalian berdua, maksudnya hal konyol nanti kok bisa nih saya lakuin di kampus nih, kayak ibaratnya kalau saya sendiri nih kan mungkin pernah kan, hal konyolnya ya apa ya kalau di ruang kelas ya, kayak di ruang kelas, tapi ya ini sering sih dilakuin sama mahasiswa lain lah ibaratnya, kayak nobar malah nonton bola kan gitu. Ibaratnya lagi mata kuliah ini lagi apa diajar dosen gitu kan, kita nonton bola kan, malah nobar di belakang sendiri gitu lah, sampai ketahuan kan. Terus sebenarnya ada nih teman saya kuliah pakai kaos kuliah pakai kaos tapi dobelin jaket gitu, setelah suruh lepas jaketnya pakai kaos kan suruh balik. Itu ada aja lah pokoknya masalah-masalah gitu lah. nggak boleh berarti ya kuliah pakai kaos dulu ya. Enggak, kalau kaos oblong nggak boleh, tapi kalau kaos yang berkerah Kayak boleh. gini, ini nggak boleh. Nggak boleh mas itu. Saya dulu pernah kuliah kayak gini. Boleh. Boleh ya, tergantung dosen ya pada saat itu. Iya sih. Dosennya siapa saya lupa lah. Pokoknya saya itu kuliah cuma pakai kaos, terus pakai lepis bolong-bolong ini kan, dulunya bolong, terus pakai sandal jepit swallow warna hijau, saya ingat. Boleh saya kuliah. Coba kalau di UAD diusir sama satpam. Nggak diusir lagi mas, ditandain orangnya nanti sampai akhir semester. Mungkin ya itu. Ya beda-beda sih itu kan. Itu ada ya kelasnya udah, kalau mungkin ya itu boleh juga di beberapa dosen kan, nggak di semua dosen, beberapa dosen boleh. Terus kalau di ini tuh rata-rata itu mahasiswa itu resah semua loh. Resah dan gelisah atau gimana? Semuanya resah, hampir semuanya. Soalnya mayoritas khususnya di fakultas saya ya, fakultas saya. Jadi kebanyakan mahasiswanya itu salah jurusan, mahasiswa bisa dibilang mahasiswa buangan. Jadi karena mungkin dulu daftar di sini nggak terima, di sini nggak terima, akhirnya yaudahlah di sini. Ada yang dipaksa sama orang tuanya, ada yang yaudahlah asal-asal. Jadi nggak ada yang totalitas pada situ. Iya. Itu hampir kebanyakan gitu ya mas. Kebanyakan di fakultas saya seperti itu. Jadi nggak mungkin nggak sesuai passion, mungkin kali ya, mungkin nggak sesuai passion. Tidak mendalami. Terus saya juga, ya termasuk saya juga. Terus tapi semakin kesini saya semakin mendalami, menikmati bahwasanya kuliah itu bukan soal, ya kalau menurut saya ya jurusan itu sebagai penjembatan aja sih ya, penjembatan untuk kita mencari relasi, pengalaman, itulah ya menurut saya sih. Cuman ya tetap penting lah untuk jurusan, soalnya kan kita harus yang pertama kita harus suka dulu kan sama jurusan biar bisa kita bisa totalitas dalam belajar. Cuman ya, realitasnya di fakultas saya seperti itu, rata-rata mahasiswanya resah dan gelisah. Aku pernah denger ini ya, untuk di Mas Gani. Iya. Katanya Mas Gani kalau di kampus sih playboy. Tolong ceritain lah gimana Mas? Ceritain dong Mas. Bukan playboy mas. Ibaratnya apa ya, kalau kita sendiri kan di kampus ya cari teman lah, Gebetan. Teman atau gebetan? kalau playboy enggak mas. Cuman apa ya, masa salah sih kita masa saling kenal ini. Soalnya kan apalagi di kampus kan orang-orangnya kan enggak dari daerah itu aja kan, dari daerah luar pulau dan sebagainya kan butuh kita mas relasi kayak gitu, relasi selama nggak merusak nggak apa-apa ya. Pernah nggak merusak Mas? Astagfirullah. Ya merusak kan nggak harus merusak yang kayak gini. Kayak misal Ya. melukai hatinya itu kan sama kayak Mas Bagan ini udah memberi harap, tapi itu kan pada sama aja sama merusak, melukai hati seorang wanita. Pernah nggak Mas Gani sendiri tuh disakiti wanita? Disakitin, kalau disakitin kan Masa playboy disakitin kan aneh gitu. Pernah nggak? kalau disakitin mungkin karena
sadar diri sendiri ya. Karena dari saya sendiri tuh yang menyakitin mas. Iya. Berarti playboy dong. Hah? Playboy. Yang harus playboy mas, itu namanya kita tuh hilang. Jahat itu sih mas. Hilang. Hah? Jahat. Yo jangan gitu mas. Aku di sebuah hubungan kalau misalnya ya sampai selingkuh seperti itu. enggak mas, kalau selingkuh enggak. Selingkuh itu masuk kriminal apa enggak ya? Enggak lah, Enggak ya. Tapi Ya. tapi kejahatannya. kejahatan hati. Iya sih. Kejahatan hati. Tapi rugi loh mas kalau di kuliahan maksudnya nggak cari channel Iya. company kayak Mas Aryo kan kayaknya ada nggak loh. Kalau Aman langkang. kalau kalian ini milih selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Selingkuh. Selingkuh. Nah, ini Iya kalau selingkuh. aku diselingkuhin. Alasannya gimana? Kenapa? Ya. Ya karena saya nggak mungkin selingkuh. Saya tahu selingkuh itu sebuah kejahatan. Tapi yang gak selingkuh ya sopo ya sing gelem karo aku ya. Makanya itu. Pertanyaan besar ya, tanda tanya besar ya. Kalau saya itu sih, saya nggak mungkin sih sampai selingkuh. Soalnya saya itu kalau sama cewek itu serius. Kalau suka ya suka. Ya itulah percintaan di kampus. Percintaan. Beda kalau sama Mas Gani beda cerita ya. Kalau Mas Gani itu tiap bulan kayaknya ganti tuh. Astagfirullah. Ini dulu pernah juga yang Jangan. Itu yang terakhir yang di Lombok itu. ya pokoknya saya lupa itu yang kemarin pernah cerita katanya serius sama ini serius. Loh, Mas, gini loh. Ini kan ibaratnya kan baru kan jenjang di pendekatan. Iya. Ini saya bilang serius itu kan ya biasalah namanya lagi bucin-bucinnya gitu ya. Maklum kan wajar kan. Apalagi kan kalau ada yang orang udah tunangan kan ada yang gagal nikah sama itu kan sederhananya gitu mas, bukan berarti saya tuh apa ya, ya mungkin salah juga sih saya bilang gitu. Mengakui dong. Ya mengakui lah. Jadi playboy gagal atau playboy berhasil? Bukan Playboy itu kan. Playboy kampung. Waduh lagi ceweknya cantik-cantik ya berarti. Cantik relatif Kalau mas. enggak Enggak soalnya lah, ya enggak. kita kan udah tahu lah Enggak ada yang relatif. takaran cantik itu yang gimana. Iya pasti kan. Iya maksudnya yang kayak besi lah cantik-cantik kan ada banyak kan di fakultas apa ya. Kalau di ini kan yang kebanyakan yang Glowing, di glowing, cantik-cantik itu di ekonomi. Ya hampir sama lah Sama ya. Hampir sama. Ya, mungkin tempat Mas Harun juga Kalau di hukum Hukum cantik-cantik. Tapi pinter-pinter. bukan. pinter juga oke. Harus gini ya mas. Ya kayak gini loh. Aku kayaknya kayak gini. Bobokan. Nah, lengkap lah. Nah itu. Ya enggak lah ini canda aja ya. Iya. Canda. Iya nggak semua kan nggak bisa. Ya wajar aja sih milihnya gini. Iya, wajar. Nggak masalah. Panasan, dan Bebas sih kalau bebas ya. Resiko ditanggung masing-masing gitu. tapi biologi cantik-cantik loh. Kalau boleh tahu. Iya karena mayoritas ya kan cewek, perempuan. Mayoritas gitu kan. Ya banyak. Biologi berarti mayoritas cewek. Hampir Berarti sering birahi. hampir 80% cewek. Birahi. Hah? 80% birahi. Lah itu normal kan? Iya, Namanya iya. orang kan normal. 80% cewek berarti. Cewek. Ceweknya yang birahi apa laki-lakinya? Terus saya enggak nyinggung masalah itu mas. Itu privasi. Nah, di fakultas saya itu ya, kan saya jurusan di fakultas saya itu kan ada 5 jurusan ya. KPI, BKI, MD, terus PMI. Berarti 4 ya. Fakultasnya apa sih mas? Fakultas Takwa. Hah? Fakultas Takwa. Apa? Fakultas Takwa. Ya. Fakultas Takwa. KPI Komunikasi Penyiaran Islam, PKI Bimbingan Konseling Islam, MD Manajemen Dakwah, terus PMI Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi ada 4 jurusan ya. Nah, semuanya ini gelarnya itu SOS, sarjana sosial. Iya. Jadi kalau saya kan KPI ya, komunikasi kan harusnya kan sarjana komunikasi kan. Cuman kalau di fakultas saya enggak, semuanya diratakan sarjana sosial. Kalau pas semester berapa dulu enggak, cuman pas kayaknya pas angkatan saya ya kayaknya udah sarjana sosial semua. Jadi basicnya sosial kalau di fakultas saya. Itu
di apa ya, khususnya di program studinya Mas Dapil jurusannya nih. Itu mempelajari tentang apa Mas? Maksudnya umumnya itu apa yang Ya dipelajari? komunikasi. Kalau saya di komunikasi menjalankan Islam ya komunikasi. Terus kan di penjurusan biasanya semester berapa? 3 ya penjurusan. Iya. 3. 7 ya? Iya 7. Semester 7. Semester 7 Iya kan? penjurusan. Penjurusan kan semester 7 kan? 3 Mas. Nomor 7. Oh, tempat saya 7. Iya, kayaknya sekitar 7. Kalau Iya. Ketika itu masih mata kuliah Ya mata kuliah kampus lah. Pendalaman. Iya. Itu ya kayak komunikasi kan jurnalis ada. Ya kayak gitu TV apa video apa dan lain-lain, foto. Itu radio. berarti kan public speakingnya nih. Iya, Yang tapi saya biasa aja sih ditekankan. public speaking. Nah, terus yang menurut saya tekanan itu dakwahnya itu loh. Untungnya aja itu di gelarnya itu nggak ada Islam, jadi esos doang, nggak ada esos itu kan sarjana sosial Islam nggak ada kan, jadi Berat ya Mas. untungnya sosial. Ya, mungkin namanya juga fakultas dakwah, pasti kan masyarakat umum mandangnya kan pinter berdakwah ya. apa. Realitanya nggak seperti itu Mas. Ya. Anaknya Rata-rata ya. payah. Nggak payah sih, ada yang beberapa yang payah yang emang base-nya di situ juga Base-nya, ada berapa, cuman kebanyakan yang seperti saya ini, Lebih banyak ya. lebih banyak seperti saya. Ya, Sama aja lah Mas, saya gitu. Semua fakultas saya gitu kan. Iya Mungkin sih. ada. jadi ngerasa aduh, dapat saya loh kuliah di Islam. Iya, yang kan sekarang kan udah beralih ke UIN. Ya intinya Universitas Islam, fakultasnya dakwah, pasti masyarakat umum Mandang. dakwah mantap, pusing ya. Kalau realitanya nggak seperti itu. Realitanya di dalamnya juga mahasiswanya biasa-biasa Ya, aja, ya. nggak yang terlalu gitu kan. Sama sih, hampir sama lah. Ya pengalaman ya kuliah mungkin banyak ya yang bisa diceritakan gitu kan. Iya, banyak Beda sekali. ya. Apalagi kan beda kampus kan, beda aturan, beda lingkungan dan sebagainya. Iya. Kalau Mas Dapi yang kuliah nih, kuliah yang tipe kupu-kupu apa kura-kura nih? kuliah pulang atau kuliah rajin ya? Apa sih kura-kura apa sih? Pura-pura ya. Kuliah turu lah. Oh, kuliah rajin. Tipenya apa kupu-kupu apa? Tipenya yang apa Enggak ya? ya kupu-kupu ya kadang ya saya semester berapa ya 3 pernah ikut Organisasi kok. UKM awal ikut organisasi di UKM, pernah dulu semester 3 ikut UKM-nya apa, Mas? UKM musik. Oh, musik. Ya saya sebenarnya nggak pinter, standar lah, nggak bisa musik saya sebenarnya, cuma iseng-iseng tapi aja. Iya loh Mas, tempat saya tuh UKM musik juga nggak yang semuanya tuh bisa musik Mas. Iya, sebenarnya maksudnya kayak lebih ke organisasi aja. Iya, Jadi lebih masuk situnya, ke itu. Berarti lebih seneng kumpul-kumpulnya ya Mas. ya lebih ke organisasi kayak kepengurusan lah, suka ya gitu. Ya beberapa kali pernah ikut yang kalau latihan ya pas wajib itu latihan kan. Terus tapi nggak lama itu di situ. Soalnya ya pengen keluar aja lah, malas, sudah malas. Terus keluar ikut yang di luar kampus, pernah kayak komunitas apa kayak Gus Didian pernah juga. Ya seperti itu lah, pernah ikut ya, cuma ya itu buat pengalaman dari relasi seperti itulah. Kayak mungkin kan banyak kan mahasiswa yang kadang kan resah lain sebagainya tuh banyak demo nih Mas. Tapi ini pernah demo nggak? Demo ikut-ikutan saya Mas. Demo nggak ikut-ikutan aja saya Mas lah. Kalau Aryo kan misalnya kan dari hukum nih, pernah ikut organisasi Pernah. atau? Yuk. Ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti. Tapi di luar UAD Mas. Luar UAD. Tapi nggak bisa disebut juga ya. Tapi Nggak apa-apa Mas, sebut aja. masuk dulu ikut HMI Mas. HMI. Mantap ya. Masuk ikut di keorganisasian di UIN lah, UIN suka di Jogja. Terus
1,5 tahun langsung keluar. Kenapa? Ya karena udah karena udah mending keluar dulu lah ya. Dulu kan kuliahnya kan di semester berapa ya, karena ada Padat, kasus Iya. kasus nggak jelas itu loh. Ya karena itu jadi mental terguncang, keluar semua udah nggak ikut organisasi. Itu salah satu, mungkin baru saya ceritakan mas masalah itu. di AMI ya. Iya. Berarti jarang itu anak wadah situ. Jangan cuma orang dua mas. Iya pasti. Kan wadah kan ya banyak kan kalau organisasinya kan IMM Ekstra gitu. ya, yang ekstra kan. Kalau HMI kan basicnya kan ya mungkin di kampus-kampus Kampus-kampus iya UIN gitu ya. lumayan lah. Ya buat Yang penting tuh pernah ikut organisasi. Iya itu Teman, penting sih, penting ya. relasi apa ya, yang paling penting sih paling pas itu cari teman lah, cari teman dulu lah, yang cari teman banyak-banyaknya, nggak tahu itu teman itu nakal lah, teman itu Tapi baik. itu loh mas, maksudnya yang saya kurang nggak suka juga sih sama organisasi yang di dalam kampus mas. Kadang itu kebanyakan itu buat gaya-gayaan mas. Organisasi kan ada nih. ya ada. Iya. Ada. Tapi tidak semua. Iya nggak semua, masih ada sih buat Ya gaya-gayaan. tergantung niat mahasiswanya Terus kan. apalagi dia ibaratnya jadi ketua kan, pasti kan cari anggotanya kan. Iya. Dicari orang yang deket-deket aja, itu enggak seleksi yang benar-benar ini kan. Yang penting cari cewek. Kan kalau Itulah jadi ketua kan enak cari ceweknya. Oh itu ketua itu, ya udah. kadang nggak enaknya di situ mungkin. Ya, Makanya niatan mahasiswa untuk ikut organisasi kan beda-beda ya. Ada yang benar-benar pengen cari relasi, cari pengalaman, ada yang benar cuma ikut-ikutan, ada yang karena mungkin organisasi itu bergengsi atau gimana ya, mungkin pede anggap gimana. Oh, kamu dari organisasi ini, dari ini, biar pasti orangnya kritis nih, pasti orangnya Iya. apa nih, biasanya kan itu kan. Ya namanya juga masih ya anak muda ya, biasanya butuh anggapan, biasanya masih ya wajar sih anak ini. butuh pujian ya. Iya. Itulah ya pengalaman yang Kita dalami di lingkungan kampus. kampus yang lumayan. Sebetulnya wajar-wajar aja sih pengalaman, nggak ada yang apa ya. Iya. Mungkin kalau pengalaman yang dalam tanda kutip nih yang horor apa lain sebagainya ada juga pasti kan. Apalagi kan kampus kan ibaratnya kan tempat yang udah tahunan, misalnya ratusan Puluhan tahun ya. Pasti kan kalian semua kan pernah juga merasakan hal itu kan. Banyak pengalaman banyak di kampus ya. Iya itu Ya. Juga saya pengalaman yang mungkin cukup menyimpang di kampus juga ada, cuman kan nggak mungkin saya ceritakan di sini kan. iya Ada, saya banyak sekali pengalaman seperti itu, tapi yang nggak harus yang maksudnya etikanya nggak dilakukan Iya, itu iya. ada lah ya, tapi cuma ada, nggak bisa cuman nggak usah diceritakan ya, mungkin buat pengalaman aja. pengalaman aja. Jadi ya mungkin seperti itu ya Ya, pengalaman kita di kampus ya. Ya walaupun sedikit apa ya Masuk terlalu pendidikan. mungkin ngalor ngidul lah ibaratnya. Iya, jelas. Menyedihkan. Matiin aja lah ibaratnya. Lulusnya telat, terus nggak apa-apa, yang penting masih diberi kesehatan. Pokoknya yang Diberi masih akal kuliah semangat aja lah, Iya. jalani aja, ambil pengalaman. Saya masih kuliah. Iya nih. Nikmati proses. Nanti proses itu bisa menjadi mendewasakan kita. Ibaratnya oke, pernah down apa lain sebagainya, itu jangan jadi halangan. Kita tuh kuliah itu ngeluarin biaya banyak. Siapa yang biayain kita itu orang tua. Harus inget tanggung jawab kita. Ya, ya. Tuh Nilai di kampus juga nggak nentuin kita. nggak nentuin kita jadi apa. Ya, sukses atau enggak ya tergantung itu dan individu kita masing-masing. Nah, Usahanya kita Ya masing-masing. kayak saya sendiri ini sama Mas Haryawan juga masih proses mau jadi Iya. apa. Iya. CPNS. CPN Doakan kan ya, doakan. Iya. Doakan. Ya, semoga kita kedepannya ya walaupun di kampus ya, kita cukup jadi sampah di kampus aja,
Ya. tapi Di luar. bukan menjadi sampah masyarakat ya. Wah, Semoga amin. amin. Semoga kita kedepannya lebih sukses. Jadi pemimpin Indonesia. Nah, video ini kita sedang proses menuju kesuksesan, saya yakin. Iya. Nanti ketika kita sukses, kita akan bikin video lagi. Oke. Besok kita pakai jas berdasi, tapi bukan tikus berdasi. Saya cuma pakai kolor, pausan, tapi uangnya kintalan. Amin. Amin. Udah, mungkin cukup sekian ya. Ya. Cita-cita dari kami. Terima kasih buat teman-teman. Selamat malam semuanya. Yuk,